Kita masih berbicara tentang sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan tentang orang-orang munafik, ya, jenis yang ketiga dari ketiga jenis dalam pensikapan manusia terhadap Al-Quran atau terhadap Islam ini. Salah satunya yang terakhir adalah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-17 ya mempermisalkan mereka, saya ulangi sedikit ya afwan, mempermisalkan mereka sebagaimana orang yang menyalakan api, ya. Istauqoda aslinya itu adalah kalau menyalakan api itu bahasa Arabnya itu auqoda yukidu, menyalakan api. Auqoda naron berarti menyalakan api, tapi kalau istauqoda berarti meminta seseorang untuk menyalakan api atau meminta apinya seseorang agar apinya dia atau tempatnya dia bisa terterangi dengan api tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini pakai kalimat istauqoda. Ya, istauqoda itu berarti meminta apinya orang lain. Yang api ini adalah fungsinya untuk cahaya. Cahaya ini fungsinya untuk melihat sekitar. Dengan bisa melihat sekitar, maka seseorang itu bisa terhindar dari bahaya dan mengambil manfaat. Posisi orang menyalakan api di malam hari adalah di malam gelap gulita, sementara dia tidak tahu jalan. Di depannya itu apakah ada jurang ataukah jalan yang enak untuk dilalui. Nah, karena jalan tersebut tidak mungkin kelihatan kecuali dengan api, maka orang itu akan menyalakan api, atau kalau zaman sekarang adalah menyalakan pakai senter ataupun lampu. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini tidak memakai untuk orang munafik auqoda, tetapi memakai istauqoda. Artinya bahwa sebenarnya orang munafik itu tidak punya api yang bisa membuat dirinya memiliki cahaya, sehingga dia hanya ngikut pada cahayanya orang lain. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman. Secara KTP dia memang tulisannya Islam, hidup bersama Rasulullah di komunitas. Mereka dapat KTP Muslim. Kalau orang mukmin dapat ghanimah, mereka dapat ghanimah. Mereka terjaga hartanya, terlindungi darahnya, semua yang manfaat-manfaat zahir yang didapatkan oleh orang mukmin mereka mendapatkannya. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan cahaya daripada cahaya yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Sifatnya adalah falamma adza'at ma haulahu, maka ketika cahaya itu ya sudah menerangi mereka, mereka sudah terterangi penampilan mereka sudah sebagai penampilan seorang muslim, mereka sholat, mereka bahkan jihad juga mereka laksanakan bersama orang-orang mukmin. Falamma adza'at ma haulahu, mereka bisa melihat enaknya jalan orang-orang mukmin. Dzahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan bukan apinya, tetapi Allah hilangkan nur, ya. Nur itu cahayanya. Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Api mereka, penampilan mereka tetap muslim, seakan-akan mereka orang mukmin, tapi keimanan mereka itu tidak mampu memberikan cahaya, kedamaian, ketentraman dalam hati mereka, tidak bisa memberikan mereka
petunjuk cahaya itu yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tetap dalam kegelapan, kedahsyatan, kemelaratan, penderitaan yang ada di dalam hati. Ya, kalau secara zahir mereka betul tiap hari itu was-was. Was-was apa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang atau surat yang tunabbi'uhum ma fi qulubihim, mengkabarkan apa yang ada di dalam hati mereka, selalu was-was terus, kemudian perkaranya selalu bimbang terus. Mereka tidak ada cahaya sama sekali. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mematikan apa cahaya yang ada pada mereka, sehingga yang ada adalah kegelapan hati dan panasnya api. Kegelapan hati dan panasnya api. Fi dzulumatin la yubsirun, mereka sama sekali tidak bisa melihat kebenaran. Di sini dikatakan terusan ayatnya, summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka itu summun ini bukmun, apa namanya ini, bisu ya, umyun buta. Sumun, mereka ini nggak bisa mendengarkan kebaikan. Mereka punya telinga, lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka dengar Islam, mereka dengar penjelasan Islam, dengar penjelasan iman, dengar, tetapi di telinga mereka ada penutup. Setiap apa yang mereka dengar yang seharusnya itu didengar oleh orang beriman menjadi sebuah kebaikan dari janji-janji Allah dan Rasulnya, dari pahala-pahala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya baik di dunia maupun di akhirat. Orang mukmin bermanfaat itu baik hatinya maupun masa depannya, dapat kemenangan dunia dan akhirat. Tetapi orang munafik sama dengernya, tapi mereka tidak bisa mendengar dan memahaminya. Telinganya, mereka punya telinga tetapi tidak mampu untuk mendengarnya yang mampu memasukkan cahaya itu ke dalam hati. Maka dikatakan oleh Allah summun, mereka itu bagaikan tuli ya. Bukmun juga sama, mereka ini nggak mampu untuk berbicara sesuatu yang baik, nggak bisa. Komentar yang ada pada mereka itu selalu negatif, apapun itu selalu negatif. Kalau kita lihat pada apa, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, negatifnya apa di sini? Mereka mengatakan hanya tipuan saja, kedok saja. Kalau ada sesuatu misalnya di perang Ahzab misalnya ya, perang Ahzab itu kan kaum muslimin di kota Madinah itu dikepung dari berbagai arah oleh seluruh jazirah Arab. Orang-orang mukmin ya, dengan kabar Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menggali parit itu, kemudian ada 3 kilatan waktu memecah batu itu. Yang pertama, kilatan kedua, kilatan ketiga, Rasulullah mengatakan Allah memperlihatkan bahwa kaum muslimin nanti itu akan menguasai Persia, akan menguasai Romawi, akan menguasai perbendaharaan Yaman. Dengan kabar itu ya, dengan kabar itu orang-orang mukmin langsung kemudian bertakbir, Allahu Akbar, mempercayai kabar itu. Kata-kata mereka begitu, ma wa'adana Allahu, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi lisan orang munafik mengatakan apa? Nggak bisa mengatakan kebaikan, karena mereka berangkat dari kemunafikan tadi. Mereka mengatakan lebih, kita itu kencing saja, kita itu berak saja, qadhaul hajah saja, susahnya amit-amit, lah kok melopok menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai Yaman. Ma wa'adahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya tipuan belaka. Bukmun, nggak bisa berbicara tentang kebaikan, nggak bisa. Dan
Hati-hati juga ya, kadang ada di antara orang yang beriman itu memang susah untuk mendengarkan, bukan beriman, orang Islam susah mendengarkan kebaikan, ngomong pun selalu negatif, bahkan ngomong untuk dirinya loh selalu negatif, selalu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini percikan daripada kemunafikan atau kelemahan iman. Sumun bukmun umyun, sama matanya, mereka punya mata tetapi tidak mampu melihat kebaikan. Dalam puncaknya di sini adalah kebaikan iman dan kebaikan Islam. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali, mereka tidak akan taubat, mereka tidak akan nyadar. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena mereka sebenarnya sudah mendengar, sudah hidup di tengah-tengah kaum mukminin, sudah hidup bersama Rasulullah SAW. Tetapi fadilah-fadilah tersebut, hujah-hujah yang nyampe kepada mereka, ilmu-ilmu yang nyampe kepada mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada mereka, sampai Allah katakan sumun bukmun umyun. Orang yang kondisinya seperti ini la yarjiun, susah untuk taubat.